Kisah Hugeng Imam Santoso yang marah saat rumahnya diisi perabotan mewah dan menolak mendapatkan pengawalan VIP di kediamannya sehingga ia mendapatkan julukan polisi jujur pada eranya. Dan Abdurrahman Wahid atau biasa dikenal dengan Gus Dur pernah berkata ada 3 polisi jujur di Indonesia, yaitu patung polisi, polisi tidur, dan Jenderal Hugeng. Bagaimana kisahnya? Yuk simak kisah ini di Kamar Kontrakan. Stay tune this video. Thanks for watching. Enjoy. Halo teman-teman, welcome to Kamar Kontrakan. Kali ini Kamar Kontrakan akan membawakan sebuah kisah yang menarik di dunia kepolisian, yang mana sebagai polisi yang memiliki julukan polisi jujur di Indonesia. Siapa itu? Jenderal Pol Hugeng Imam Santoso. Jenderal Hugeng merupakan mantan Kapolri kelima yang bertugas pada tahun 1968 sampai tahun 1971. Lahir di Pekalongan, Jawa Tengah pada tanggal 14 Oktober 1921 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 14 Juli 2004. Jenderal satu ini sangat dikenal sebagai polisi yang jujur, ramah, tidak menerima hadiah ataupun upeti pada kalanya, dan tidak mau disogok atau yang biasa kita kenal disuap. Salah satu landasan Jenderal Hugeng ingin menjadi polisi adalah saat dirinya melihat Kepala Polisi Jakarta Raya Ating Natadikusuma menolong rakyat kecil, dan pada saat itulah rasa kagum Jenderal Hugeng muncul. Jenderal Hugeng merupakan anak Kepala Jaksa Karesidenan Pekalongan. Jenderal satu ini pernah bertugas mengawal Presiden Soekarno saat itu memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1952, Jenderal Hugeng bertugas di Surabaya, lalu ke Medan dengan pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi atau AKBP. Kala itu Jenderal Hugeng menghadapi banyak tantangan saat bertugas di Medan, mulai dari pemberontakan PRRI, penyelundupan, judi, bahkan pun korupsi. Bahkan ada salah satu kelompok judi dan penyelundup mencoba menyogok ataupun menyuap Jenderal Hugeng ini, yang pada saat itu ia bertugas sebagai Direktorat Reskrim Kantor Polisi Sumatera Utara. Begitu tiba, sekelompok orang yang tidak dikenal memberi sambutan kepada Jenderal Hugeng dan menyatakan bahwa pihak mereka telah menyediakan rumah tinggal dan mobil untuknya. Namun tawaran tersebut ditolak mentah-mentah oleh sang jenderal dan akhirnya ia meninggalkan orang tersebut lalu bergabung dengan anggota polisi lainnya. Dan tak hanya itu, setelah tiba di rumahnya, Jenderal Hugeng ini terkejut bukan main. Pasalnya orang-orang yang ditemui sudah ada di situ dan mengisi rumahnya dengan perabotan mewah. Akhirnya tindakan tersebut membuat Jenderal Hugeng marah besar dan meminta barang-barang tersebut dikeluarkan. Dan alhasil orang-orang tersebut pun bingung dengan sendirinya. Namun di situ mereka tak menyerah untuk menyuap sang jenderal satu ini. Beberapa waktu lalu istri sang jenderal dikabarkan telah menerima cincin berlian dari orang India. Seketika itu Jenderal Hugeng pun mempertemukan istrinya dengan orang tersebut. Tapi setelah mereka bertemu dengan orang India tersebut, ia tidak mengaku saling mengenal. Merasa difitnah, akhirnya kemarahan Jenderal Hugeng makin meluap dan hampir melukai orang India tersebut. Dari beberapa kisah anti korupsi di Medan, nama Jenderal Hugeng pun makin dikenal dan dia sangat disegani oleh pejabat. Ketika waktunya tiba, Jenderal Hugeng pun menjadi Kapolri pada tahun 1968 dan mempunyai tujuan besar dan menaruh harapan besar terhadap Orde Baru.
Ia ingin mengoreksi dan merubah citra Polri di mata masyarakat. Misi ini sangat berat karena citra Polri sudah terlanjur buruk di mata masyarakat. Jadi sebetulnya yang bisa kita ambil dari kisah Jenderal Hugeng ini adalah pada masanya citra Polri ini pernah juga buruk di mata masyarakat akibat ulah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi menurut Jenderal Hugeng, untuk merubah ini tuh sangat tidak mudah. Dan menurutnya lagi, untuk menjadi polisi itu tidak mudah. Baik persoalan yang dihadapi polisi dari masa ke masa adalah soal citra, dari sebutan Pritjigo sampai tukang pukul tahanan. Pritjigo merupakan sebutan untuk polisi yang suka berdamai dengan pelanggar lalu lintas di jalan. Kalau sekarang bisa disebut pungli waktu razia lalu lintas. Untuk menghilangkan citra ini, Jenderal Hugeng sangat kewalahan. Namun dengan memberikan kesadaran moral secara perlahan, dia bisa mengatasinya. Meski banyak oknum polisi nakal di zaman Hugeng ini mendapat perhatian lebih. Ada oknum polisi yang mengambil keuntungan dengan berbisnis helm. Bisnis helm polisi itu pun langsung dia berantas. Kontan dia mulai mendapatkan musuh dari dalam institusi Polri sendiri yang tidak setuju dengan sikapnya yang terlampau lurus, guys. Gebrakan yang dilakukan selanjutnya adalah menghapus sogokan-sogokan yang marak terjadi. Contohnya, masyarakat yang ingin jadi polisi harus membayar agar bisa lolos. Hal ini diungkap Jenderal Hugeng dan beberapa waktu kemudian modus ini bisa dihilangkan sedikit demi sedikit. Meskipun di luar pengawalannya itu masih sering terjadi. Dan masih banyak kasus-kasus yang ditangani Jenderal Hugeng ini, di antaranya penyelundupan tekstil ke Kostrad. Nah, dalam kasus penyelundupan tekstil di Kostrad, pihak Dirjen Bea Cukai melapor padanya bahwa ada orang India yang melakukan penyelundupan dan pada akhirnya diproses kemudian dijatuhi sanksi tegas dengan terlebih dahulu meminta izin kepada Presiden Soeharto. Kemudian kasus yang kedua yaitu kasusnya Robi Cahyadi yang menyelundupkan mobil mewah di lingkungan para pejabat. Dan akhirnya Jenderal Hugeng berhasil menyeretnya ke meja hijau. Kemudian kasus yang ketiga adalah kasus pemerkosaan yang menimpa Sumarijem, penjual telur ayam yang berusia 18 tahun yang biasa dikenal dengan nama Sum Kuning. Hugeng terus memantau perkembangan kasus ini. Sehari setelah vonis bebas Sum Kuning, Jenderal Hugeng memanggil Komandan Polisi Yogyakarta, AKBP Indra Joto, dan Kapolda Jawa Tengah Kombes Suswono. Jenderal Hugeng pun lalu memerintahkan Jenderal Komando Reserse Katik Suroso mencari siapa saja yang memiliki fakta soal pemerkosaan Sum Kuning ini. Tim pemeriksa Sum Kuning kemudian dibentuk pada Januari tahun 1971. Tapi bagai bola salju, kasus Sum Kuning ini makin terus membesar. Sejumlah pejabat polisi dan pejabat di Yogyakarta tersebut disebut-sebut terlibat dalam kasus ini. Namun mereka membantah lewat media massa. Presiden Soeharto pun sampai turun tangan menghentikan kasus Sum Kuning ini. Dalam pertemuan di istana, Soeharto memerintahkan kasus ini diambil alih oleh tim pemeriksa Pusat Kopkamtib, lembaga yang menangani keamanan negara. Kemudian dalam persidangan Sum Kuning, polisi kemudian mengumumkan pemerkosa Sum Kuning berjumlah 10 orang. Semuanya anak orang biasa, bukan dari anak penggede alias penjabat negara. Tetapi para terdakwa membantah keras melakukan perbuatan pemerkosaan tersebut. Bahkan mereka berani bersumpah mati jika benar-benar mereka melakukan tindakan pemerkosaan tersebut. Hugeng yang saat itu masih menjadi Kapolri akhirnya pun sadar ada ketakutan besar untuk menghilangkan kasus ini. Tanggal 2 Oktober tahun 1971,
Hugeng pun dipensiunkan sebagai Kapolri. Beberapa pihak mengatakan Hugeng sengaja dipensiunkan demi menutup kasus ini dan kasus Robi Cahyadi, serta sejumlah kasus yang terkait bisnis antar penjabat. Namun ada juga yang menganggap karena keterlibatannya dalam petisi 50. Pasal pencopotannya sebagai Kapolri, Hugeng mengatakan Presiden Soeharto berencana mencopotnya dan menggantinya menjadi duta besar di Belgia. Namun dia menolak tawaran itu dan memilih untuk mengundurkan diri. Itulah sejarah singkat Jenderal Hugeng yang dikenal sebagai polisi jujurnya Indonesia. Dan ada poin yang sangat penting yang bisa kita petik dalam kisah ini adalah sebetulnya citra polisi di mata masyarakat sudah tertanam kurang baik pada saat Orde Lama. Namun makin kesini bukan makin baik, tapi melainkan makin memburuk dengan adanya kasus-kasus yang seperti kita tahu saat ini. Sampai-sampai tingkat kepercayaan masyarakat ke institusi Polri ini sangat menurun. Mau sampai kapan citra Polri dipandang buruk oleh masyarakat? Tentunya kita tidak pernah tahu. Jadi thanks for watching. See you next video. Enjoy.